Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Oke. Nah, di video kali ini gue itu mau ngebahas soal laptop. Itu dari brand HP ya. Tapi laptop yang gue bahas kali ini itu bukan diperuntukkan buat gaming ya, tapi lebih ke produktivitas pada umumnya aja. Jadi bukan gaming. Contohnya nih, kayak di kalian tuh ngetik Word, buat ngetik kerjaan Excel, atau mau presentasi pakai PowerPoint, Zoom meeting, atau buat ngedit yang simple-simple aja kayak contohnya foto, ya itu juga oke. Nah, kurang lebihnya kegunaannya itu cocok buat kerja lah intinya sih, ataupun kayak anak sekolah atau buat kuliah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga laptop budget yang seperti ini itu buat bermain game. Nah, nanti gue bakal cobain apakah laptop ini sanggup buat bermain game atau nggak sanggup gitu kan. Ini adalah laptop dari HP dengan seri 14S DK1524AU. Menurut gue ini adalah laptop budget ya, yang bisa dibilang ini cukup masuk di kantong anak sekolahan, kantoran, ataupun mahasiswa yang baru keterima di universitas. Yang pastinya membutuhkan sebuah laptop untuk ngerjain tugas-tugas yang simple-simple aja. Karena emang kalau ngomongin soal budget ya, laptop ini bisa dibilang cukup murah, itu dibanderol di harga 4,8 jutaan untuk varian RAM yang 4 GB dan SSD itu 512 GB. Nah, di zaman sekarang itu wajib banget kalau mau beli laptop itu wajib pakai SSD. Ya, memiliki storage penyimpanan itu SSD. Jadi jangan pakai HDD, hard disk, atau SSHD, solid state hybrid drive. Ya, itu karena udah nggak zaman lagi ya, apalagi sebuah laptop menggunakan hard disk. Pasti untuk laptop kalian tuh bakalan lemot, dan menurut gua itu oke banget kalau pakai SSD. Ya, kalau buat booting Windows ataupun buka aplikasi pakai SSD itu enak dan kencang banget. Oke, kalau ngomongin soal desain nih, nah laptop ini itu memiliki desainnya simple banget, nggak neko-neko ya, yaitu memiliki warna silver dipadukan warna hitam juga untuk di bagian layarnya. Terus juga ada logo HP di bagian tengah, itu simple banget ya. Karena laptop ini diperuntukkan untuk produktivitas aja yang sehari-hari, ya bisa dibilang ini cukup tipis ya. Dia ini memiliki ketebalan 2,3 cm. Yang memiliki dimensi itu panjangnya 22,5 cm dan lebarnya 32,5 cm. Enak sih laptop yang tipis-tipis yang memiliki berat itu 1,47 kg aja. Jadi kalau dibawa kemana-mana itu asik banget sih. Kayak ngerjain tugas ataupun ngerjain lagi di cafe, ya dimanapun kalian itu bisa banget. Namun sayangnya dia ini belum bisa diangkat pakai satu jari ya pas buka laptopnya. Kalau menurut gue sih nggak apa-apa, itu nggak masalah banget. Mengingat laptop ini laptop budget. Nah, apalagi untuk chargernya atau adapter itu kecil banget ya, nggak gede-gede banget, yang memiliki daya itu 45 watt. Nah, kalau laptop gaming itu adapter kan gede-gede, gede banget gitu kan. Nah, jadi kalau dimasukin ke dalam tas itu agak makan tempat dan pastinya cukup berat kalau memakai adaptornya itu yang ukurannya besar. Tapi kalau yang HP ini dia kecil karena kegunaannya untuk kerja sehari-hari aja. Port di laptop ini, dia ini memiliki audio jack, terus juga 2 USB 3.2, HDMI, RJ45, adapter power, USB Type-C, dan Kensington lock. Oke, sebenarnya kalau untuk penempatan port di sisi kanan ya, kalau menurut gue sendiri itu kurang bagus. Jadi kalau kalian pakai mouse, itu bakalan keganggu lah ya kalau buat pakai mouse, kalau yang kabel. Tapi kalau yang wireless, itu oke-oke aja. Ya, mengingat laptop ini bukan laptop gaming, kalau menurut gua itu nggak masalah sama sekali untuk port di sisi kanannya. Ya, laptop ini sudah dilengkapi oleh webcam dengan resolusi HD True Vision with integrated microphone. Nah, jadi ini sudah ada webcamnya, terus juga sudah ada mikrofonnya. Jadi emang ya cukup berguna banget lah kalau untuk Zoom meeting ataupun Google Meet. Kalau ini gue coba tes untuk kualitas gambar yang dari webcam ini bisa dibilang cukup oke, ya nggak bisa bilang bagus-bagus banget, tapi biasa-biasa banget, dan menurut gue ini oke. Setelah itu kita bahas layar. Ya, layar ini memiliki ukuran 14 inci dengan resolusi 1366 x 768, IPS panel, brightness 220 nits, NTSC 45% dengan refresh rate 60 Hz. Ini cocok banget kalau kegunaan kalian itu buat ngedit-ngedit foto, tapi yang simpel-simpel aja ya. Nah, ini juga memiliki tingkat akurasi warna itu adalah 45%.
ya cukup lah ya. Jadi warnanya juga itu nggak terlalu over, yang menurut gue ini bagus ya. Terus panel di sisi kanan kirinya ini masih bisa dibilang standar, belum frameless, apalagi dia ini di atasnya ada webcam. Ya, jadi kelihatan cukup tebal. Tapi menurut gue itu nggak masalah, mengingat lagi ini adalah laptop budget yang bisa dibilang harganya tidak mahal. Laptop ini memiliki speaker ya bisa dibilang cukup ya kalau untuk powernya. Dia ini ada di bagian atas dari keyboardnya. Kita cobain aja dengerin suara yang dihasilkannya. Ya, tadi adalah suara yang dihasilkan dari laptop speaker ini. Ya, menurut gue oke. Ya. Ini sebenarnya ada yang lebih cakep ya. Itu tombol penempatan powernya itu berada di sisi kiri, pojok kiri atas ya. Yang terpisah dengan keyboard. Nah, kalau ini cakep. Jadi nggak salah pencet tombol kalau mau pisahin seperti ini ya. Jadi tetap harus hati-hati juga ya kalau kalian mau pencet tombol escape, takutnya malah kepencet tombol power. Itu bisa berabe kan, apalagi kerjaan belum di-save. Oke, keyboard ini menurut gue cukup enak ya, keyboard laptop standar lah ya, nggak ada neko-neko. Nggak gimana-gimana, tapi keyboard ini memiliki LED backlight ya yang berwarna putih. Dia juga ini bisa diatur untuk tingkat kecerahan dari keyboardnya. Menurut gue ini cukup membantu banget. Jadi kalau kalian lagi di tempat-tempat yang gelap, ini oke. Untuk touchpad-nya, dia ini memiliki tombol klik kanan dan klik kirinya itu terpisah. Nah, jadi bagi kalian yang terbiasa menggunakan touchpad seperti ini sih, yang pastinya menurut gue itu pasti enak-enak aja. Apalagi sudah mendukung smart gesture. Jadi kalau scroll pakai 2 jari itu bisa, dan 3 jari itu juga bisa. Menurut gue ini oke lah ya untuk laptop budget. Spesifikasi laptop ini, prosesornya menggunakan AMD Alton Silver 3050U 2,3 GHz dengan integrated graphic. RAM-nya itu adalah 4 GB, single channel. Nah, ini kelebihan menurut gue dari laptop ini, karena dia ini bisa upgrade RAM. Dengan tambahin 4 GB lagi, itu bisa jadi 8 GB. Storage-nya SSD NVMe 512 GB. Dia juga bisa upgrade lagi, bisa kalian tambahin SSD SATA ya, karena emang sudah disediain slot kosong di laptop ini. Nah, jadi benar-benar bisa upgradable banget ini laptop. Terus juga Windows original 11 ya, Microsoft Office 2019 original juga. Kalau ngomongin soal baterai, dia ini tahan, menurut gue ini cukup lumayan banget ya. Apalagi kalau kalian tuh kegiatannya cuman produktivitas aja. Kayak misalkan kerja ya, itu kurang lebih bisa 5 jam bisa lebih ya. Nah, itu kalau menurut gue, itu oke, enak. Pengetesan pertama, kita tes untuk SSD menggunakan Crystal Disk Smart. Yang mendapatkan hasil juga ini oke, tapi gue bisa bilang ini nggak kencang ya, jadi biasa-biasa aja. Selanjutnya tes copy data dengan kapasitas 36,9 GB yang isi filenya itu video-video aja dengan waktu 9 menit. Mendapatkan ya kecepatan rata-rata itu di 70 MB per second. Ya emang sih terbantu banget sama penggunaan SSD-nya karena emang bisa dibilang cukup aja, nggak kencang-kencang banget. Oke, selanjutnya gue mau cobain laptop ini buat bermain game. Gue cobain Dota 2 di laptop ini ya, mendapatkan FPS ya cukup lumayan. Di settingan itu low semua dengan resolusi 1366 x 768. Oke, tapi kadang-kadang suka stuttering gitu ya, atau bisa dibilang ya kurang smooth lah ya. Tapi menurut gue masih oke kalau buat bermain game Dota 2 dengan settingan low semua. Nah, selanjutnya ini game Valorant ya. Di game ini gambarnya ini bagus ya. Tapi sama kayak game tadi ya, mainnya juga itu stuttering ya, atau nge-lag gitu, bisa dibilang kayak gitu. Ya, kedua game tersebut mendapatkan FPS juga bisa dibilang tidak stabil ya, tapi lebih tidak stabil di game Valorant sih. Emang sih laptop ini bukan diperuntukkan buat bermain game ya. Kalau menurut gue sih kurang rekomendasi kalau buat bermain game ya seperti kayak Valorant ya. Kalau buat main game Dota 2 masih oke. Nah, kesimpulannya laptop ini menurut gue adalah salah satu laptop dengan spek dan harga itu juga masuk akal. Tapi kalau menurut gue itu bisa dibilang cukup murah, apalagi dari segi harga ya. Nah, laptop ini itu apalagi menurut gue ini tipis banget, nggak tipis-tipis banget sih. Begitu juga dengan chargernya itu enak buat dibawa kemana-mana. Terus juga daya tahan baterainya juga itu pun nggak main-main, ya cukup awet.
lama gitu ya kalau kalian kegunaan buat di luar, apalagi kalau cuma buat kerjaan aja ya, ataupun sekolah, itu menurut gue ini enak banget dan cukup oke. Kalau dari segi gaming, emang laptop ini itu nggak bisa berharap banyak ya, karena emang nggak bisa diperuntukkan buat bermain game. Tapi kalau buat game yang biasa-biasa aja ya speknya, itu menurut gue itu bisa juga oke. Terus FPS juga ya begitulah. Nah, laptop HP ini itu dibanderol di harga 4,8 jutaan untuk varian RAM 4GB dan SSD 512GB. Nah, jadi kalian tinggal cek aja di deskripsi kalau kalian pengen beli. Itu sebenarnya ada varian lagi yang 1TB juga ada untuk SSD-nya, terus RAM juga bisa kalian lihat-lihat aja. Itu ada beragam sih untuk varian dari laptop ini ya. Nah, mungkin video gua dari laptop HP ini sampai di sini aja. Jadi bagi kalian yang memiliki kritik dan saran, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, gue pamit undur diri. Gue Dimas. See you in the next video.